Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas pesta yang ke-7. Ini perpaduan antara benang polycherry dan benang wolseyerr. Dan saya kombinasikan dengan handle yang sudah jadi seperti ini dan diberi hiasan manik-manik mutiara kecil. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Yang ini benang warna hitam. Semoga nanti tusukannya kelihatan ya. Ini benang polycherry. Kemudian ada benang wolseyerr. Kalau teman-teman ingin menggantinya, saya sarankan ke katun susu ya, penanda. Dan handle yang sudah jadi seperti ini, boleh diganti handle yang lain. Yang ini ukuran diameter handle bawahnya itu sekitar 12,5 cm. Nah, sementara untuk hook, saya gunakan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita mulai. Pertama, gunakan benang polycherry untuk membuat awalan bawah ya. Awalan rantai 48 rantai. Setelah 48 rantai, tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, mendekati ujung rantai, SC terakhir, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, kerjakan 1 SC setiap lubang hingga ke bagian ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, buat 12 baris. Nah, ini sudah selesai 12 baris SC, jadi bolak-balik ya. Selanjutnya di bagian ujung ini saya tambahkan 1 rantai dulu. Kita akan mulai membuat SC berkeliling. Dan 1 rantai ini masuk ke barisan yang ini hitungannya. Jadi di ujung sini ya, lubang yang ini 1 rantai ini. Dan saya akan beri penanda di lubang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 rantai ini masuk ke lubang yang terakhir di barisan 48. Selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Di sini 12. Kemudian di sisi yang panjang 48. Di sini 12 dan yang di atas ini 48 termasuk yang bagian 1 rantai ya. Nah, jadi kita lanjutkan 1 SC setiap lubang. Ingat untuk sisi ini 12 SC ya.
Nah, kemudian di sisi yang sebelah sini totalnya 48 SC. Kalau perlu dihitung ya, jangan sampai ada yang kurang karena motifnya ini pas. Dan ikuti saja jumlah jalinannya dimulai dari sini ya. Ikuti saja. Nah, seperti ini. Lanjut hitung totalnya 48. Nah, jadi 48 ya dari sini sampai ke sini, kemudian dari sini hingga ke bawah itu 12, dan di sini 48 termasuk satu rantai yang di ujung ini. Nah, sudah mendekati akhir putaran, SC terakhir itu di penanda. Akhir putaran slip stitch, satu rantai. Nah, selanjutnya kita akan kembali membuat SC berkeliling, satu SC setiap lubang ya. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, lanjutkan berkeliling. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Nah, di sini di penanda SC terakhir. Oke, sebentar saya tarik dulu. Agar tidak terlepas, saya kepit dengan penanda ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi alas bagian bawahnya ini, yaitu dengan menempelkan busa ati. Untuk busa atinya diukur seukuran bagian persegian dalam awal. Nah, ukur seperti ini. Teman-teman boleh melemnya dengan menggunakan lem ibon atau menjahitnya menggunakan mesin jahit yang kuat. Saya akan menjahit busa atinya ini dengan jahitan tangan. Nah, ini jarum dan benang jahit biasa yang saya gunakan. Untuk lebih kuat, cara menjahitnya seperti ini ya. Jahit miring dari bagian bawah rajutan hingga ke busa ati, kemudian tahan benang di bagian atas, kembali ke rajutan hingga ke busa ati. Seperti ini ya. Jadi nanti dia berbentuk seperti pagar. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lanjutkan menjahitnya berkeliling hingga selesai. Nah, ini sudah selesai saya jahit. Busanya saya akan lanjutkan merajut. Ini di akhir putaran yang tadi. Saya akan slip stitch ganti benang. Ganti benangnya ke benang wool share. Gunakan 2 helai sekali rajut karena tekstur benang wool ini tipis dan kecil. Kalau ingin diganti, teman-teman bisa mengganti benangnya ke benang katun susu. Itu lebih cocok ya daripada benang polycherry, nanti motifnya tidak terlihat lebih padat. Jadi di sini slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, benang yang polycherry sudah bisa diputuskan. Oke, kita lanjutkan untuk motifnya. Pertama, lilitkan benang di hook, kemudian lakukan tarikan benang di tempat kita slip stitch sebanyak 5 kali. 5 kali tarik benang ya. 1 2 3 4 dan yang kelima. Keluarkan semuanya, kita tutup dengan satu rantai. Nah, seperti ini. Lalu buat 3 rantai, 2 3, skip 3 lubang, 1 2 3. Di lubang berikutnya 5 kali tarikan benang. 1 2
2, 3, 4, dan yang kelima. Keluarkan, tutup dengan satu rantai, 3 rantai, 1, 2, 3, kembali ulang, skip 3 lubang, 1, 2, 3, di lubang berikutnya 5 kali tarik benang, 2, 3, 4, dan yang kelima. Keluarkan, tutup dengan satu rantai, lanjutkan 3 rantai. Nah, seperti ini ya motifnya, jadi bulat-bulat. Lanjutkan ya, skip 3 lubang, 5 kali tarik benang di lubang berikutnya, keluarkan, tutup dengan satu rantai, 3 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan berkeliling. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Setelah 3 rantai, kembali saya buat motif bubble-nya, skip 3, 5 kali tarik benang di lubang berikutnya, keluarkan, tutup dengan satu rantai, 3 rantai. Nah, skip 3 lubang. Nah, ini pas ya motifnya. Langsung akhir putaran kita slip stitch di puncak bubble yang pertama di sini ya, tepat di tempat satu rantai kita tutup tadi. Nah, slip stitch 2 rantai. Nah, selesai satu putaran. Selanjutnya untuk putaran berikutnya kita akan turun ke bagian baris yang bawah ini. Jadi kita akan mengisi di bagian tengah-tengah dari 3 lubang yang warna hitam alas ya. Nah, ini kan ada 3 lubang di lubang yang kedua. Nah, di sini kita kembali tarik 5 kali benang. Nah, untuk bagian yang pertama tadi kita taruh agak sedikit ke belakang ya. 3, 4, 5. Keluarkan, tutup 3 rantai. Nah, kita loncati ya bubble-nya yang sebelahnya. Kita loncat langsung menuju bagian yang tengah dari 3 lubang ini. Nah, di lubang yang kedua kembali kita tarik benang. Nah, yang bagian belakang kita tekuk seperti ini ya, jangan sampai dia melilit di dalam tengah-tengah ya. Nah, seperti ini, 2, 3, 4, dan yang kelima. Keluarkan, tutup dengan satu rantai, 3 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, jadi dia mengisi bagian yang kosong-kosong ya. Lanjut loncat bubble-nya ke lubang kedua di bagian tengah-tengah. Kembali buat 5 kali tarikan benang, 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan, tutup dengan satu rantai, 3 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi semoga tidak terlalu sulit ya. Jadi tinggal mengisi bagian yang sela-sela ini tepat di lubang yang tengah-tengah dari 3 lubang yang awal. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran.
Nah, ini sudah mendekati akhir putaran, jadi seperti ini ya posisi motifnya. Kita lanjutkan mengisi bagian sela yang terakhir. 5 kali tarik benang. 1 2 3 4 dan yang kelima. Keluarkan, tutup dengan 1 rantai, 3 rantai. Nah, selanjutnya akhir putaran kita kembali slip stitch. Ingat ya, kita selingi nih. Di sini saya beri penanda slip stitch di puncak bubble-nya ya, di puncak bolanya. Nah, di sini slip stitch. Kembali 2 rantai. Nah, selanjutnya beri penanda di bagian 2 rantai ini sebagai tanda awalan baris. Jadi ini motifnya sederhana ya. Selanjutnya ini kita akan skip 1 bubble, kemudian kita isi tiap puncak-puncaknya saja ya. Jadi ini pertama di sini. Nah, di sini kita tarik benang tepat di bagian puncak penutup bubble-nya. Nah, kita tekuk dulu ke belakang yang 3 rantai ini agar tidak mengganggu. 1 2 3 4 dan yang kelima. Keluarkan, tutup 3 rantai, 1 2 3. Nah, seperti ini, jadi berbaris ya. Nah, skip 1 bubble. Selanjutnya di bubble berikutnya tepat di puncaknya kita tarik 5 kali benang. 1 2 3 4 5. Keluarkan, tutup 3 rantai. Nah, jadi tidak terlalu sulit lagi ya, tinggal kita skip 1 bubble, tiap puncaknya kita tarik 5 kali benang. Keluarkan, tutup 3 rantai. Nah, jadi hasilnya kelihatan seperti ini ya. Kita sebenarnya pengulangan, jadi kita skip 1, kita isi di bagian puncaknya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran ini ya. Bubble yang terakhir. Bubble yang terakhir ini di sini. Jangan sampai salah ya. Sama seperti tadi di puncaknya. Keluarkan 3 rantai. Oke, nah lanjut kita akan akhiri putarannya ya. Ini penandanya tepat di puncak bubble-nya kita slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, penandanya jangan lupa dipindahkan agar tidak bingung ya. Kita letakkan di 2 rantainya. Nah, selanjutnya kita kembali tetap mengisi bagian lubang-lubang ya. Ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, kita isi. Jadi sebenarnya motifnya saja sama, tapi penempatannya agak sedikit beda ya. Nah, ini kita isi tepat di puncaknya. Tarik ke belakang yang 3 rantai agar tidak mengganggu. Keluarkan, tutup dengan 1 rantai, 3 rantai. Lanjut kita skip ini langsung di bagian lubangnya di puncak bubble yang bawah 5 kali tarikan benang. Oke, keluarkan 1 rantai, kemudian 3 rantai. Nah, motifnya jadi seperti ini ya, cukup sederhana.
Jadi lanjutkan terus ya pola ini hingga ke akhir putaran. Lakukan pengulangan dan buat hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, ini saya sudah buat, ini tingginya sekitar 10 cm atau sepas ukuran gagang yang akan saya gunakan. Jadi seperti ini ya. Nah, ini gagangnya saya sudah cukup, rasanya tingginya pas, jangan sampai gagangnya lewat dari tas bagian bawahnya ya, nanti tidak cocok kelihatannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai menutup bagian lubang-lubangnya, kan terlalu lebar ini, jadi kita akan kembali mengulang motifnya. Nah, karena kita tidak akan membuat motif bubble lagi setelah satu putaran ini, jadi di sini saya akan akhiri slip stitch dengan satu rantai saja. Nah, slip stitch di puncak bubble, kemudian satu rantai. Nah, satu rantai ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengulang motif bubble-nya sama seperti sebelumnya, tapi usahakan tarikannya jangan terlalu jauh, jadi kita menutup bagian lubang-lubangnya agar bisa sejajar. Nah, ini ya, jadi pendek saja kita tarik benangnya, polanya tetap sama. Nah, pendek seperti ini ya, jangan terlalu jauh seperti yang sebelumnya. Nah, keluarkan, tutup dengan satu rantai, kembali 3 rantai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bubble-nya kecil. Kita lanjutkan, skip satu bubble di antara berikutnya, di puncak bubble-nya kita kembali buat bubble yang kecil ya. Jadi polanya tetap sama, hanya saja bubble-nya kita buat sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya kita kerjakan. Oke, keluarkan, tutup dengan satu rantai, kemudian 3 rantai. Nah, bisa kelihatan ya jarak lubangnya jadi tidak terlalu lebar seperti ini. Jadi lanjutkan terus membuat pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, teman-teman bisa lihat ya, sudah tidak terlalu kelihatan jarak lubangnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan slip stitch sama seperti sebelumnya di puncak bubble, slip stitch, satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Caranya seperti ini ya. Pertama, SC nya di tempat kita slip stitch, jangan sampai terjadi pengurangan ya. Kemudian di antara bubble ini kita buat satu SC, lalu di puncak bubble-nya satu SC, kemudian di antara bubble-nya satu SC. Nah, seperti ini ya, jadi padat. Di puncak bubble 1 SC, di antara bubble 1 SC. Kemudian di puncak bubble ini 1 SC, dan kembali di antara bubble 1 SC. Di puncak bubble 1 SC, di antaranya kembali 1 SC, lalu di puncaknya 1 SC, di antaranya 1 SC. Nah, jadi rapat ya. Lanjutkan terus pola ini hingga ke akhir putaran. Ini saya beri penanda dulu supaya tidak
lupa. Nah, ini sudah di akhir putaran. Saya selesaikan dulu di antara bubble 1 SC, di puncak bubble 1 SC, dan di antara bubble 1 SC. Nah, akhir putaran slip stitch. Slip stitch langsung ganti benang kembali ke benang polycherry. Satu rantai. Nah, benang woolnya sudah bisa diputuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Lanjutkan berkeliling. Oke, sudah di akhir putaran, slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, untuk putaran berikutnya kita akan lakukan pengecilan ya dengan 8 SC di crease. SC pertama, jangan lupa penandanya. SC yang kedua, SC yang ketiga, SC yang keempat, SC yang kelima, SC yang keenam, SC yang ketujuh, dan SC yang ke-8 di crease SC. Nah, ulangi polanya ya hingga ke akhir putaran. Nah, pengulangan terakhir 1 SC, 2, 3, SC yang keempat, 5, 6, 7, 8. Nah, terakhir di crease SC. Pas ya hitungannya. Akhir putaran slip stitch di penanda. 1 rantai. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, sudah di akhir putaran, slip stitch di penanda, 1 rantai. Nah, sebentar saya tahan dulu. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat ya, bagian atasnya sedikit mengecil, dan kita akan mulai membuat penanda untuk pegangan handle-nya seperti ini. Dan ini ukurannya 12,5 cm. Nah, untuk memasangnya pertama kita tekuk dulu bagian tasnya, harus sejajar di tengah-tengah bagian bawah. Beri penanda di sudut kiri dan kanan. Nah, kalau sudah, posisikan handle-nya tepat di tengah-tengah. Nah, kira-kira jaraknya dengan jari, kemudian kita beri penanda tepat di tengah-tengah lingkaran handle, ring handle-nya ya. Nah, tepat di tengah-tengah ringnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin ukurannya pas dari bagian sudut kiri dan kanan, itu bisa dihitung. Lakukan ya agar sama hitungannya, atau tinggal disejajarkan juga tidak apa-apa.
beri penanda, jadi untuk bagian depan dan belakang harus pas ukurannya agar tasnya nanti tidak miring. Nah, seperti ini sudah pas. Kita akan sesuaikan. Nah, sudah cocok. Posisinya juga sudah benar. Oke, kita akan lanjutkan. Penanda yang bagian kiri dan kanan sudah bisa kita lepaskan ya. Kita akan mulai merajutnya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan untuk ring handle-nya akan saya sisipkan 5 SC. Jadi 1 SC setiap lubang hingga ke 2 lubang sebelum penanda. Nah, ini sudah mendekati penanda ya. Jadi 5 SC untuk ringnya, jadi itu 2 lubang sebelum penanda, kemudian di penanda, dan 2 lubang setelah penanda. 1 2. Nah, di penanda ya, yang lubang yang ketiga, SC ketiga, kemudian yang keempat, dan yang kelima. Nah, seperti ini. Lanjutkan mengisi lubang berikutnya 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, ini sudah mendekati penanda berikutnya. Nah, kembali ya, sama seperti tadi, 5 SC, 2 SC sebelum penanda. Satu, 2, yang ketiga di penanda, 4, dan SC yang kelima. Nah, lanjutkan ya, 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya. Selesaikan handle-nya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah selesai ya, 1 putaran handle-nya, sudah pas bagian bawah. Selanjutnya di akhir putaran kita slip stitch 1 rantai. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan tambahan tali selempang di kiri kanan, bisa disisipkan ring ya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya buat sekitar 3 putaran SC. Nah, ini sudah selesai penambahan 3 putaran SC berkeliling. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya sudah selesai untuk bagian tasnya. Ini di akhir putaran slip stitch 2 kali. Oke, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai ya tasnya. Selanjutnya tinggal dirapikan. Nah, ini sudah saya rapikan sisa benang. Lalu saya akan menjahit bagian manik-maniknya. Ini ada manik-manik rantai seperti ini ya ukurannya. Nah, jadi tinggal dijahit di bagian atas yang warna putih di sini. Kemudian nanti saya akan juga letakkan bagian manik-maniknya ini di bagian bawah ya, di sini. Nah, seperti ini nanti ya, pas di bagian bawah yang warna putihnya, sama seperti yang atas. Nah, untuk menjahitnya saya gunakan benang jahit biasa dan jarum kecil.
Nah, cara menjahitnya teman-teman bisa perhatikan, ini ada rangkaian ya. Nah, di lubang-lubang ini bisa kita sisipkan benangnya dan dijahit ke bagian badan tas. Agar terlihat lebih rapi, gunakan saja satu helai benang, jadi tidak usah dua helai, satu helai cukup ya, dan sudah cukup kuat. Jadi dijahit di antara tiap-tiap manik-maniknya. Nah, seperti ini ya, cukup kuat. Nah, cukup ya satu helai benang saja agar bisa lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan menjahitnya berkeliling. Juga yang bagian bawahnya juga dijahit. Nah, ini sudah selesai ya bagian tasnya. Untuk manik-maniknya juga sudah saya jahit yang bagian bawah, terlihat lebih cantik ya. Nah, ini bagian atas dan motifnya juga terlihat padat dan juga terlihat kembu. Nah, untuk bagian dalamannya saya sudah membuatkan furingnya. Nah, untuk bagian dalamnya juga cukup luas. Nah, untuk agar tasnya terlihat lebih kokoh, ini bagian furingnya saya lapis dengan busa angin yang tipis. Nah, buat teman-teman yang berminat membuat bagian furingnya sendiri, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi, jadi bisa dicek untuk tutorial pembuatan furing berlapis busa. Nah, untuk tas ini sendiri, yang bahan yang saya gunakan untuk benang polycherry, dari satu gulung benang itu sisanya masih banyak. Seperti ini ya, sisanya masih banyak sekali. Kemudian yang untuk benang wol, saya menggunakan 100 gram benang wol. Itu untuk 100 gram benang wol sisanya masih segini. Jadi sekitar 3/4-nya ya yang saya gunakan untuk motif benang wolnya. Nah, untuk ukuran tas ini sendiri, untuk tingginya 13 cm, sementara lebar 24 cm, ukuran resleting atas 18 cm, ukuran alas bawah 6 cm. Nah, ini cukup bagus ya, motifnya juga sederhana dan siapa sangka ya benang wol bisa dibuat seperti ini. Nah, untuk awal dan akhir kita mulai itu di sini langsung berpindah hingga ke atas. Jadi untuk awal akhir motifnya tidak terlalu kelihatan ya, jadi bisa terlihat rapi. Jadi walaupun bahannya dari benang wol siet, bisa menghasilkan tas yang cantik. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.